dimanapun berada, ketemu lagi sama kita di sini di acara Bincang-Bincang Asik. Shalom Sobat GS, bertemu lagi kita pada saat ini bersama saya Veronica. Kita akan di sini berbincang-bincang atau diskusi asik yang dinamakan Bincang-Bincang Asik. Nah, di sini kita bersama 3 narasumber kita. Ada Dea. Hai. Ada Rika. Hai. Dan ada Putrisya. Shalom. Oke, tepuk tangan dong buat seluruh bintang tamu kita pada sore hari ini. Oke. Nah, di sini yang pasti mereka ini adalah orang-orang atau putri-putri cantik yang hebat-hebat, terus. Dan juga mereka adalah putri-putri Gracia. Mengawali perbincangan kita pada sore hari ini ada 4 sesi, yaitu sesi pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nah, untuk sesi pertama ini kita akan membahas satu pertanyaan yang pastinya kita akan berdiskusi gimana sih aktivitas atau kesan kalian selama masa karantina atau masa di rumah saja. Nah, kita ke Sion dulu deh. Gimana sih kesan dan aktivitasnya selama masa di rumah aja? Oke, terima kasih Tante. Oke, kalau kesan saya selama di rumah atau selama social distancing itu sangat membosankan, atau yang biasa disebut anak muda boring kayak gitu. Dan apa sih aktivitas saya di kos kayak gitu, bukan di rumah karena saya anak kosan guys. Jadi yang saya lakukan di kos ya mungkin kegiatan rutinnya ya pertama sate, bukan sate Padang ya guys, saat teduh. Yang kedua baca kitab dan berdoa, sebab kita harus selalu berjaga-jaga dan berdoa. Nah, di balik itu semua, kegiatan saya selanjutnya adalah lebih banyak menghabiskan dengan bersosial media kayak gitu, seperti YouTube, Instagram, Facebook, WA dan yang lain-lainnya kayak gitu. Nggak perlu saya jabarin di sini lah. Jadi zaman-zaman sekarang atau masa-masa corona sekarang banyak sekali yang membuat kebosanan. Jadi saya itu lebih banyak menggunakan media sosial. Yang saya jarang menonton, saya nonton Korea kayak gitu. Karena untuk menutup kebosanan itu guys, jadi kadang juga ada tugas online ya saya kerjakan, tapi lebih banyak bermedia sosial karena sangat bermanfaat sekali media sosial yang saat ini, karena kita mau banyak menggali informasi yang lebih tentang virus-virus corona ini dan apa kata pemerintah kita saat ini. Terima kasih. Asik, kita hari ini kayaknya akan ditraktir sate Padang. Oh, ale kasihan karena udah lama banget guys nggak makan sate Padang. Luar biasa enaknya. Juga kayaknya lebih kebanyakan media sosialnya TikTok ya. karena itu sangat-sangat membuat kreativitas yang sangat tinggi ada di TikTok. Oke. Selanjutnya kita ke Rika nih. Ayo, gimana sih Rika? Oke, terima kasih buat waktu dan kesempatan yang luar biasa ini. Di sini saya akan sedikit cerita tentang pengalaman saya selama stay at home. Ya, yang saya rasakan saat saya di rumah aja sangat membosankan ya kan. Apalah pekerjaan anak kosan ya kan, palingan nyuci piring, nyuci baju sendiri, piring cuma satu aja. Itu pun kalau orang-orang di rumah kalau masak-masak banyak piring itu cuma sekali aja. Dan yang kedua itu hal yang saya lakukan di rumah itu kalau ada pekerjaan tugas kampus itu yang saya kerjakan. Kemudian baca-baca buku, baca-baca novel. Ya, itulah yang akan menutupi kebosanan saya selama di rumah. Ya, cuma itu aja sih. Pasti yang lebih pada ke baca-baca kalau cerita ya, mau baca novel, lo kayaknya dia kutu buku sedikit ya, bukan tukang medsos tapi tukang buku. Oke, selanjutnya nih ke Dea Mirela. Dea Miranda. Apa aja sih kesan dan aktivitas selama di rumah? Kesan saya selama di kos itu membosankan, sangat membosankan karena tidak tahu mau ngapain. Terkadang biasanya saya lakukan aktivitas saya membersihkan kos, baca Alkitab, berdoa, dan kalau saya bosan, saya nggak tahu kerjaan apa, saya buka YouTube menonton, seperti itu saja. Oke, seperti itu aja, sangat sisi dan simple banget ya. Berarti aktivitasnya rata-rata semuanya beres-beres rumah ya. Berarti ada positifnya dong ya, Ya, untuk selama ada di rumah. Karena biasanya kalian
sibuk ke kampus, sibuk jalan-jalan, gak ada wirid. Karena di rumah jadinya nggak ada kerjaan, akhirnya mulai bersih-bersih. Oke, besok kita akan kerja bakti guys di BC. Karena mereka rajin banget gitu ya. Mereka rajin banget karena di kos cuma 1 piring tadi katanya kan, sedangkan di BC ada 10 dan 15 piring. Jadi kita akan membuat mereka kerja bakti besok di BC. Oke, di rumah juga kita bisa meminta bantuannya untuk kalau di rumah sudah bersih, kita bisa bersihkan di sini. Oke, selanjutnya itu ada sesi yang pertama. Kita akan masuk ke sesi yang kedua. Apa sih? Nah, kapan sih COVID-19 akan berlalu dan apa alasan menurut kamu nih? Oke, kita ke dia dulu deh. Gimana dia? Menurut saya COVID-19 itu akan berakhir lebih cepat seperti saya merasa itu akhir bulan 4. Karena saya percaya mujizat itu akan terjadi. Amin. Oke, selanjutnya ke Kasion. Apa sih, kapan sih menurut kamu COVID-19 itu akan berakhir dan apa alasannya? Ya, kalau kapan, kalau ditanya kapan ya saya nggak tahu kapan berlalu. Tapi harapan kami dan pasti harapan banyak orang, semoga COVID-19 atau yang panggilannya Corona cepat berlalu, agar kita semua bisa beraktivitas kembali. Dan juga satu hal yang kita harus lakukan, jangan terus-terusan menuntut kapan berakhir, tapi bilang sama Tuhan, kuatkan dan teguhkanlah hati kami supaya kami dapat melewati masa-masa pada saat corona ini. Terima kasih. Haleluya, amin. Gimana Kak Rika? Haleluya. Kalau menurut pendapat saya, ditanyakan kapan berakhirnya, kita tidak tahu kapan Tuhan akan mengakhiri setiap apa yang sudah Tuhan berikan. Karena COVID-19 ini bukan manusia yang membuat, tapi itu sudah pekerjaan dari Tuhan. Gimana tanggapan kita terhadap hal itu, semuanya Tuhan yang menyediakan. Dan tugas kita di sini adalah ya menikmati apapun yang telah Tuhan berikan kepada kita. Tanggapan kita terhadap COVID-19 ini apakah positif atau negatif, seperti itu. Siap. Oke guys, kita punya di salah satu judul lagu yaitu tentang corona. Sebelum kita masuk Tuhan melindungi kita dari corona. Tuhan melindungi kita dari corona. Oh corona, apa dayamu? Tuhan melindungi kita. Tak usah kau takut, tak usah khawatir, karena ada Tuhan, karena ada Yesus. Tak usah khawatir. Jadi kapanpun ini akan berakhir, pasti kita tidak usah takut dan tidak usah khawatir. Setuju dan sepakat? Oke. Nah, selanjutnya kita akan ke pertanyaan selanjutnya. Setelah COVID-19 berlalu nih, apa aja sih hal pertama yang ingin kamu lakukan? Kita ke Rika dulu deh. Setelah ini semua berlalu, yang ingin pertama kali kamu lakukan itu apa? Hal yang pertama saya akan lakukan kalau seandainya COVID-19 ini berakhir, yaitu langsung terjun ke lapangan, ke kampus kah. Terus selanjutnya ya mengisi aktivitas kita sehari-hari seperti biasa juga. Soalnya kan aktivitas kita sehari-hari itu paling utama. Dan apalagi pas kita ini anak-anak kampus, pastinya yang paling utama itu mengerjakan tugas kita sebagai mahasiswa, yaitu menuntut ilmu. Siap. Rika katanya mau terjun ke lapangan, mungkin dia mau lompat-lompat di lapangan kali. Atau mungkin dia mau main voli kali di lapangan karena udah kangen katanya main voli. Oke, selanjutnya kita ke Kasion. Gimana Kasion? Apa yang akan dilakukan pertama kali saat COVID ini berakhir? Ya, kalau COVID sudah berlalu, saya ingin sekali dan saya rindu sekali berpelayanan kembali. Seperti biasanya, aktivitas seperti biasanya. Jadi saya itu memang rindu benar-benar. Memang sekarang di tengah-tengah COVID ini memang kita adakan, gereja mengadakan ibadah online. Tetapi saya sangat rindu untuk beribadah bersama-sama jemaat, ibadah bersama-sama lagi. Dan itu hal yang pertama saya mau lakukan, itu beribadah dan ke gereja seperti itu. Dan juga
Saya juga rindu kampus saya seperti itu. Dan juga satu lagi tidak ketinggalan teman nongkrong saya. Ya itu aja sih mungkin dari saya. Oke, rindu katanya untuk beribadah ya. Oke, berarti untuk berpelayanan lagi sangat rindu ya. Apalagi ke Tewa atau pergi ke Iya, iya, gitu ya. Karena kita sebenarnya punya Iya, schedule ke sana, cuma karena ada sana jadi schedule kita diperhatikan seperti itu, di pending. Oke, selanjutnya kita ke dia cantik. Demes. Demes ya. Hal pertama yang saya lakukan, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Baru saya rindu melaksanakan ibadah bersama teman-teman, berdoa, berkumpul untuk memuji nama Tuhan. That's it? Oke. Katanya dia akan bersyukur pada Tuhan. Itu hal pertama yang akan dia lakukan. Oke, beri tepuk tangan dulu dong buat kita. Oke, selanjutnya ke pertanyaan keempat atau sesi terakhir begitu ya. Oke, sesi terakhir ya. Ini sangat penting. Sesi terakhir ya. Pandangan Anda nih, lalu pandangan teman-teman semua terhadap pelayanan ke depan apa sih? Terus mana aja sih yang pertama kali kamu kunjungi, suatu tempat yang kamu kunjungi setelah COVID ini berakhir, Corona ini berakhir? Ada 2 pertanyaan tuh, pandanganmu ke depan tentang pelayanan itu apa? Dan kemana aja akan kamu kunjungi setelah COVID ini berakhir? Oke, kekasihan deh duluan. Ya, kalau pelayan-pelayan ini langsung ke kasihan duluan. Oke. Kalau menurut saya bagaimana pelayanan ke depannya, semoga pelayanan kita tidak tetap di sini-sini aja, tidak statis, tetapi kita boleh memperluas, memperlebar juga, lebih aktif lagi dalam pelayanan. Semoga pelayanan juga semakin luas dan juga pelayanan tetap semangat, karena kita yang sudah banyak di lockdown tapi pelayanan kita jangan down. Oke? Berarti pelayanan kita semakin meningkat ketika corona berlalu. Dan apa tadi kayak pertanyaan kedua tadi? Oke, tempat mana aja sih yang pertama kali dikunjungi? Apakah depan rumah? Oh. Apakah kemana gitu? Kalau saya banyak Karena ada teman kita yang nggak bisa ke depan rumah sekali. Kalau pertanyaan tante kemana tempat yang ingin dikunjungi? Ya kalau saya banyak uang saya mau ke Israel. Iya. Maunya, tapi keadaan ya saya tempat yang pertama saya kunjungi yaitu BC. Kalau kalian mau tahu BC itu apa? Itu base camp. Dan base campnya terletak di mana? Di Jalan Aries nomor 233. Bukannya ibu dari base camp ya, Bu? Oke, terima kasih. Oke, selanjutnya ke Karika. Gimana nih? Kalau menurut saya, pandangan saya terhadap pelayanan itu ya saat COVID-19 ini ada, saya melihat begitu banyak gereja-gereja mentiadakan ibadah di gereja itu, atau disebut sebagai gereja online, di rumah aja gitu kan. Jadi pandangan saya terhadap itu ya, apalagi kita yang paling pertama kali nih mendengar hal seperti ini, pasti kan agak kesal gitu. Jadi tapi apalah daya kita sebagai manusia ya kan, kita cukup hanya berpengharapan sama Tuhan aja. Terus harapan saya kemudiannya untuk pelayanan ini, semoga tetap semangat dalam Tuhan, terus semoga mendapatkan jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi, dilawat lagi melalui Great Community. Amin, luar biasa. Oke, selanjutnya tempat apa yang pertama kali dikunjungi? Kalau dibilang tempat sih, biasanya tempat semua aku jalani ya. Soalnya kan kaki ini lah, memberikan kaki ini kita untuk berjalan. Jadi pengennya semua kota Palangkaraya ini dikelilingi. Oh, kemana-mana gitu ya, muter-muter kota cantik Palangkaraya dengan jalan kaki? Janganlah. Jalan kaki. Tahun depan 2025. Oke, selanjutnya ke Dea. Gimana Dea? Pandangan saya tentang pelayanan, harapan saya pelayan kita akan lebih semangat lagi, bukan semakin patah semangat, semakin banyak orang dilawat, semakin banyak jiwa-jiwa akan dimenangkan.
dan di COVID-19 kita jangan pernah putus asa, semakin dekat dengan Tuhan, seperti itu. Oke. Oke. Terus kemana aja nih tempat yang akan dikunjungi? Nah, saya kemana mau sampai itu ya, jadi kalau saya mau ke tempat kakak rohani saya supaya sekarang saya datang ke tempat ini teh. Manja sekali. Itulah kakak Pia. Oke, mulia sekali kalian nak. Oke, berarti kita percaya bahwa ini adalah tahun mujizat dan pelipat gandaan terjadi. Amin. Walaupun di, semua karena corona, tapi kita percaya akan ada pelipat ganda terjadi di pelayanan kita. Oke, itu tadi sesi pertanyaan kita pada teman-teman kita yang ada di studio. Dan sekarang kita akan mendengarkan teman-teman kita yang ada di rumah. Check it out. Kesan dan aktivitas selama stay at home. Kesannya pertama ya pasti happy kan, karena kita libur. Tapi tanpa kita sadari itu membuat batin, jiwa dan raga kita tersiksa. Termasuk saya merasakan itu. Karena saya bukan tipe orang yang suka stay at home, jadi ya agak membosankan. Banyak sekali tugas dan kelas-kelas online yang mengharuskan kita bertatap muka dengan dosen via online. Ya sama aja kali, mending kuliah beneran daripada online kayak gini. Terus juga aktivitas yang dilakuin selama stay at home ya nggak banyak. Paling-paling mah cuma nonton film. Abis nonton film ya kadang baca-baca, kayak baca Alkitab gitu. Misalnya itu pun untuk mengisi waktu luang. Kalau saya mulai ngerasa bosan, kalau saya mulai ngelamun, nah itu tuh yang bahaya. Makanya harus saya isi sesuatu di kepala saya itu agar pikiran itu tetap fokus sama Tuhan. Begitu teman-teman. Kapan COVID-19 ini akan segera berlalu dan apa alasannya? Saya kurang tahu kapan COVID-19 ini bakal segera berakhir, tapi dengar-dengar katanya ini bakal lama, case ini bakal lama. Tapi saya mengimani COVID-19 ini akan segera berakhir pada bulan April ini. Saya mengimani itu, betul-betul saya doakan. Karena apa? Alasan saya mengimani COVID-19 ini segera berakhir pada bulan April. Pertama, saya sangat rindu untuk melayani. Saya sangat rindu untuk menari buat Tuhan. Benar-benar rindu. Dan yang kedua, saya rindu untuk bertemu, bertatap muka dengan teman-teman Ingredsion. Saya rindu juga bercanda, bergurau sama-sama bareng mereka, berdoa sama mereka. Dan juga saya rindu untuk mengunjungi adik-adik rohani saya, mengunjungi kos-kosan mereka atau rumah-rumah mereka. Dan juga saya rindu untuk berdoa di rumah sakit. Begitu teman-teman. Ini alasan saya mengimani kalau COVID-19 itu akan segera berakhir pada bulan April. Setelah COVID-19 ini berakhir, apa saja yang bakal kamu lakuin? Wow, kalau pertanyaan yang kayak gini susah menjabarkannya. Tapi yang paling saya pengen lakukan adalah pertama main sama teman-teman Ingredsion, main bareng sama teman-teman Ingredsion, entah itu ke Hypermart, entah itu ke Fun City, pokoknya main deh bareng, habisin waktu seharian kayak gitu. Pastinya pandangan saya ke depan untuk pelayanan Ingredsion ini, saya selalu berdoa kayak gini. Ingredsion itu akan mengalami yang namanya mujizat, barigas, dan perlipat gandaan. Shalom Ingredsion, amazing Ingredsion. Nama aku Elsa Tiara. Di sini aku mau jawab pertanyaan dari diskusi. Yang pertama, apa saja kesan dan aktivitas Anda selama masa di rumah aja? Aktivitas di rumah aja saat ini ya aktivitas biasa aja ya, kayak main sama adik-adik gitu kan, terus juga bantu ya beres-beres rumah gitulah. Dan juga ada tambahan tugas kuliah, itu aja ngerjain tugas kuliah aja. Terus kesannya lebih ke bosan ya, karena setiap harinya kegiatannya itu aja terus aktivitasnya. Terus juga di rumah terus, nggak bisa keluar kemana.
apalagi di tengah-tengah keadaan kayak sekarang kan. Terus pertanyaan kedua, kapan sih COVID-19 akan berlalu dan apa alasannya? Dari yang Elza baca, katanya 3 atau sampai 4 bulan lagi COVID-19 ini berakhir. Tapi kalau menurut Elza secara pribadi ya, kita nggak pernah tahu waktu Tuhan itu kan. Apalagi kita sebagai orang percaya tahu kalau masa-masa ini kan adalah masa penampaian. Tapi Elza percaya bahwa ini akan segera berakhir. Terus setelah COVID-19 akan berlalu, apa pertama kali yang ingin Anda lakukan? Pertama kali ya pastinya kerinduan Elza buat komsel ya. Terus juga Elza nggak pernah ikut sama anak-anak Gracion, jadi yang pertama kali ingin Elza lakukan ikut ngamen sama anak-anak abang-abang dan kakak Gracion. Ya setelah COVID-19 ini berlalu, pandangan Anda terhadap pelayanan kebadapan mana sih yang pertama kali kamu kunjungi? Yang pastinya Cesa ya, itu sih yang kerinduan Elza buat pengen melayani Cesa. Terus juga teman-teman Elza yang juga kuliah di Palangkaraya, kan ada tuh banyak teman Elza dulu tuh, dan emang udah jarang ketemu. Jadi itu juga yang jadi kerinduan Elza buat mengunjungi mereka dan melayani. Jadi aku pikir itu aja. Sekian dari Elza. Dan Yesus memberkati. Kasihan, amazing. Kesan saya selama masa-masa coronavirus ini yaitu bahwa ada bosan dan ada senangnya juga. Dan saya mengalami sendiri bagaimana rasanya di lockdown. Yaitu yang pertama, ada bosan, ada senangnya. Bosannya di rumah terus, nggak ada kerjaan lain selain mengerjakan apa yang bisa dikerjakan di rumah. Yang kedua, senangnya ya bisa pulang kampung, bertemu dengan keluarga, bertemu orang tua yang ada di sini, dan sanak saudara juga. Itu adalah kesan saya selama masa-masa COVID-19 ini. Dan kegiatan apa saja yang saya lakukan selama di rumah? Yang pertama, yang pasti melakukan pekerjaan rumah, bersih-bersih, melakukan kegiatan ini itu yang bisa dilakukan di rumah, membantu orang tua dan semacamnya. Yang kedua, melakukan video editing. Saya adalah yang bertanggung jawab dalam multimedia di Gracion, jadi saya melakukan video editing, yaitu Gracion Talk Show dan juga BGS dan banyak yang lain juga. Pretty much itu aja sih. Menurut saya COVID-19 ini akan berlalu setelah pemerintah dapat menangani dengan baik dan juga dapat menenangkan warganya dengan baik. Kenapa? Karena salah satu faktor utama yang dapat membuat negara ini kacau adalah ketakutan di mana-mana, menurut pendapat saya. Jadi menurut saya epidemi ini akan berakhir setelah kita memiliki sebuah sistem yang baik dalam penanganan COVID-19, di mana ada pemerintah yang memberikan pendidikan yang baik kepada rakyatnya, dan juga rakyatnya dapat menanggapi dengan baik arahan dari pemerintah tersebut. Hal yang pertama ingin saya lakukan setelah COVID-19 ini berakhir yaitu kuliah. Saya kangen sekali kuliah. Kenapa? Karena selama masa-masa ini tugasnya banyak banget dan enggak enjoyable lah. Karena kuliah langsung itu bagi saya sangat menyenangkan. Bisa mendengarkan materi dengan baik dari dosen-dosen, bisa dikumpul juga dengan teman-teman yang lain, saling bercengkrama. Ya, hal yang pertama yang saya lakukan adalah kuliah lagi. Karena bagi saya kuliah itu menyenangkan lah. Pendapat saya mengenai pelayanan ke depan, saya sangat optimistik kepada pelayanan ke depan.
pelayanan di Gereja ke depan, terutama karena melalui COVID-19 ini saya belajar banyak hal yang sudah berkembang di sini. Yang pertama melalui multimedia. Kenapa? Karena melalui COVID-19 ini kami belajar untuk menggunakan apa yang kami punya dalam mengembangkan multimedia di Gereja ini, terutama dalam streaming. Dari COVID-19 inilah kami belajar untuk streaming di YouTube dimanapun lah, dan pengambilan video juga. Dari situ pun kami belajar, dan harapan saya kedepannya multimedia di Gereja menjadi lebih baik dan pelayanannya juga lebih baik juga. Jadi semakin ke depan semakin baik. Itu pandangan saya kepada pelayanan. Dan yang kedua yaitu yang ingin saya kunjungi, yang pertama ya. Pertama saya ingin mengunjungi dalam hal pelayanan, yaitu adik-adik rohani, dimana saya tahu banyak adik-adik rohani yang di lockdown, bahkan pelayan-pelayan juga ada yang bahkan di lockdown sama seperti saya. Ya, saya ingin mengunjungi adik-adik rohani yang bisa dikunjungi, yang mungkin sekarang ada di kampung ataupun yang ada di kota. Saya sekarang ada di kampung, jadi tidak bisa mengunjungi. Jadi yang pertama saya ingin mengunjungi adik rohani. Kedua, berkumpul lagi di base camp Gereja, karena banyak teman-teman yang tidak dapat berkumpul bersama-sama. Semoga setelah epidemi ini berakhir, semuanya dapat berkumpul kembali dan melaksanakan kegiatan dengan normal. Tadi kita udah dengarkan nih dari teman-teman kita di rumah, pertanyaan-pertanyaan yang udah mereka jawab, yang pastinya sangat mengasihkan buat obrolan kita pada hari ini. Dan stay tune terus dengan obrolan kita selanjutnya, yang pasti kita akan buat lagi nih obrolan-obrolan, diskusi-diskusi asik atau bincang-bincang asik yang akan dengan tema-tema yang juga asik selama corona. Oke guys, tiba saatnya kita berpisah. Sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan sekali lagi lagu Corona Go Away. Kita akan nyanyikan lagu ini bersama-sama guys. Dan kalian nyanyi bersama kita sebelum kita akhiri.